Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Melanie dalam rubrik Legal Journal. Kali ini kita akan membuat story pendek, jadi saya akan mencoba menjawab tentang saksi gitu ya. Ada yang bertanya, kapan saksi itu harus dibawa ke pengadilan? Nah, banyak orang itu berpikir bahwa memang pada saat kamu terima surat panggilan persidangan dari pengadilan, kemudian pada saat itu juga kamu akan membawa saksi ke pengadilan dan berharap pada saat itu majelis hakim akan memeriksa. Tapi ternyata tidak demikian ya. Jadi ketika seseorang digugat atau kamu menggugat gitu ya, nanti kamu akan mendapatkan surat panggilan sidang dari pengadilan, kamu hadir gitu ya, diberikan waktu 3 kali. Jadi ada juga yang bertanya, kok 3 kali gitu loh, kenapa nggak 1 kali atau 2 kali, apalagi kalau kedua pihak ini sudah setuju untuk saling menggugat gitu ya. Nah, sebenarnya itu memang menjadi ketentuan dari pengadilan gitu ya, dari undang-undang, dari HIR yang menyatakan bahwa tergugat ataupun penggugat dipanggil dengan patut sebanyak paling banyak 3 kali gitu ya. Jadi kalau memang pada panggilan pertama dia dapat surat, biasanya kan dia akan bersiap-siap mencari pengacara gitu ya, atau mencari berkas atau apapun lah yang dia butuhkan untuk kemudian memenuhi proses persidangan itu. Nah, dia diberikan waktu untuk 3 kali dia harus memenuhi panggilan persidangan. Setelah itu nanti masuk ke pemeriksaan surat menyurat. Jadi pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik gitu ya, itu memakan waktu sekitar 1 bulan. Nah, kemudian masuk ke pembuktian. Pembuktian ini juga ada yang namanya pembuktian surat menyurat. Nah, bukti surat ini biasanya bisa memakan waktu 1-2 minggu, atau kalau memang terlalu banyak surat maka dibutuhkan mungkin bisa 3 kali pembuktian gitu ya. Jadi bukti dari penggugat, kemudian bukti dari tergugat. Setelah itu baru masuk ke saksi. Nah, saksi ini saksinya siapa dulu? Saksi penggugat terlebih dahulu. Jadi kalau kalian di pihak tergugat, maka pastikan seluruh saksi penggugat itu sudah diperiksa terlebih dahulu, baru kemudian Anda membawa saksi dari pihak Anda gitu ya. Jangan sampai kalian sudah menjanjikan atau berjanji gitu ya, meminta waktu kepada saksi untuk meluangkan waktunya di hari di 1 minggu sebelum saksi itu kemudian diperiksa gitu ya. Nah, nanti kan saksinya malah kerepotan, sudah memberikan waktu gitu ya, sudah meluangkan waktu, bahkan mungkin izin dari pekerjaannya, tapi kemudian pada saat dia datang malah belum diperiksa atau belum saatnya diperiksa. Nah, itu yang perlu diperhatikan, dan kalian perlu berhati-hati dalam menentukan jadwal dari saksi yang kalian bawa. Oke, demikian penjelasan saya. Semoga ini bisa memberikan pemahaman yang baik buat kalian yang mungkin juga dalam hal ini sedang digugat atau sedang menggugat dan kemudian bingung bertanya-tanya gitu ya, saksi ini kapan dibawanya. Semoga ini bisa membantu kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.